Oke kawan-kawan, kita lanjutkan untuk unboxing yang kali ini. Oke, tadi ini ada maintain grease ya, maintain grease-nya yang satu paket dengan kotak pipot. Oke, ini bentuknya adalah kayak grease katanya. Nah ini tinggal nanti dipotong, tinggal kita oleskan di bagian ya mungkin seal atau apa yang karet dan lain sebagainya, atau mungkin di pompa atau grendel tarikan untuk PCP atau lain sebagainya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Berikutnya ada ini. Oke, ini adalah regulator penbal yang murah meriah, tapi saya sengaja beli yang murah meriah. Terus kemudian saya beli springnya juga. Ini saya terpisah springnya, tapi untuk supaya belajar bagaimana cara mengatur tekanan angin, mulai dari mungkin 1600 atau mau kita setting di 1800, tapi nanti saya rencananya akan setting di 1800 lah. Oke, jadi ini paketnya kawan-kawan. Oke, ini ada tutup tutup coupler ya. Saya sengaja beli ini karena saya lihat di unit ini kayaknya nggak ada tutup couplernya. Ada tutup couplernya tapi yang dilepas. Oke, terus kemudian ada spring ya, spring Jerman satu set. Saya kurang paham, belum pernah lihat, ini baru ini terus terang. Jadi katanya ini ada 14 spring Jerman stainless, terus kemudian ditambah dengan 3 SIM katanya. Nggak tahu yang SIM yang mana, tapi yang SIM itu kayaknya yang tipis nih, ada tipis. Oke, kita coba lihat ya. Oke, ini 1 2 3 4, ini yang tipis 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oke. Tuh, satu set saya beli 14. Terus kemudian dikasih SIM-nya 3. SIM-nya ini tipis, ini bedanya ya. Cuman nggak tahu nanti manfaatnya untuk apa, mungkin kawan-kawan yang senior itu sudah tahu semua. Cuman berarti nanti saya akan coba untuk belajar dulu, nyimak dari kawan-kawan. Kayak ini tebalnya itu katanya 0,9 mili untuk nah ini tebal 0,9 mili, ada 14. Terus kemudian ada SIM-nya ini tipis sekali, nggak tahu tebalnya berapa, fungsinya juga untuk apa saya juga belum tahu. Jadi kita cobalah nanti bereksperimen, belajar untuk mengatur tekanan anginnya supaya berada di 1800. Oke, nah ini yang pertama paketnya saya masukkan lagi ya. Oke, terus kemudian nah ini dia, ini kosong, tidak ada lagi. Ini saya masukkan ke sini. Nah ini dia, ini adalah regulatornya, regulator penbal, terus yang depannya adalah stainless. Oke, saya beli kemarin itu teratnya yang M18. Awalnya saya juga bingung bagaimana cara membedakan M18 dan yang 5/8. Ternyata ini beda, ukuran ininya beda, lingkar ininya beda. Kalau yang M18 itu kalau nggak salah ini 18 mili lebar ininya. Tapi kalau yang 5/8 ukurannya adalah 16 mili. Jadi saya coba kemarin tuh saya bongkar tabung saya, lalu kemudian saya ukur ininya dan ternyata ini 18. Jadi makanya saya bisa simpulkan bahwa untuk teratnya itu adalah terat M18. Kalau ini kayaknya sama semua ya. Oke, ini
Nah, makanya saya beli tutup coupler ini karena saya lihat ini sepertinya oke. Nah ini jadi tidak ada tutup couplernya, makanya ini nanti berarti bisa dibuka, kita pasangkan di sini. Nah ini oke. Nah ini minimal ya, tapi ini kan di dalam nantinya. Oke, jadi nggak pakai ini. Kalau ini ya, kalau seandainya lepas sudah hilang, makanya ini saya beli ini lagi. Oke, nih kita simpan dulu. Nah ini kawan-kawan, maksimalnya itu adalah 4500 PSI. Terus kemudian kuplernya itu sudah dilengkapi dengan filter udara. Terus kemudian manometernya manometer yang seperti ini ya. Oke, ini nanti untuk tekanan input ya, tekanan outputnya nanti di chamber. Kita lihat, kita setting tergantung ya, settingnya 1800 mungkin atau 1000 ya, 1800 nanti berarti output di chamber itu akan menunjukkan di angka 1800. Tapi kalau ini adalah setting input, jadi nanti mungkin kalau kita pompa di 2500 misalnya, maka dia akan menunjukkan di angka 2 plus yang setengahnya itu antara 3 dengan 2, berarti 2500. Oke. Nah ini chambernya. Saya juga masih coba-coba nih, berharap ketika dipasang di chamber saya, maka maunya saya berharapnya itu adalah posisinya persis seperti ini. Jadi ini tabung, ini ke chamber. Jadi ini masih ke apa namanya, laras posisinya di sini. Saya pakai adaptor lagi di sininya, adaptor tambahan. Nah saya berharap adaptor itu persis ada di sini. Nah saya nggak tahu mungkin apa bisa disetting atau lain sebagainya. Yang jelas kita coba kencengin baut ininya dulu. Kalau ternyata begitunya di sini pas, maka sesuai dengan keinginan saya. Cuman saya melihat review kawan-kawan bahwa dalam 10 10 regulator mungkin yang pas persis posisi manometer dengan ini kuplernya itu mungkin hanya satu. Nah makanya kita coba nanti lihat di pemasangannya. Oke kawan-kawan, kita akan coba mungkin lihat juga bagaimana setting untuk anginnya supaya berada di tekanan 1800 nantinya di unit saya SE03, biar makin kece, biar makin mantap ya. Sebenarnya sudah mantap sih, cuman ketika saya berada di pompa di atas 2200, maka di atas 2200 saya zeroingnya di 2000, maka ketika di atas 2200 mimisnya akan lari. Jadi zeroing lagi. Terus kemudian ketika nanti kalau sepompanya 2400, ketika anginnya sudah berada di 2200 sampai dengan 2600, itu harus zeroing lagi karena terjadi pergeseran jatuhnya mimis. Maka saya akan coba menggunakan regulator ini untuk menstabilkan tekanan di 1800 supaya jatuhnya mimis setiap tembakan itu berharap di tekanan angin yang sama. Jadi jatuhnya mimis juga di titik yang sama. Oke. Itulah kawan-kawan unboxing kali ini regulator paintball murah meriah. Tapi ya saya juga beli ini disc spring stainless ya, Jerman. Satu set 14 disc ditambah dengan 3 sim. Oke. Dengan tutup manometer. Oke. Itulah kawan-kawan unboxing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan bermaksud riak, tapi saya bermaksud menginspirasi lah kawan-kawan. Banyak sih memang regulator yang sudah jadi, tapi harganya mungkin selisih, lebih mahal sedikit. Terus kemudian tidak sedikit juga regulator yang dijual di pasaran tuh yang mahal-mahal ya, kayak Altaros dan lain sebagainya itu mahal sekali. Tapi ya yang penting kan kita bagaimana supaya angin yang keluar dari
chamber ke pembuangan angin itu atau ke laras itu di tekanan yang sama, sehingga akurasi itu tetap di tekanan angin yang sama. Nah itu, jadi walaupun regulatornya murah, saya berharap ini bisa akurat, bisa membantu untuk menstabilkan angin yang keluar dari tabung ke chamber setelah melalui regulator ini. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi Anda yang suka dengan video ini, dibantu like, share, komen. Dan bagi Anda yang mungkin punya ide untuk susunan di springnya, seperti apa yang lebih konstan, yang lebih stabil, dan lain sebagainya, mohon masukannya nanti ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan jangan lupa juga bagi Anda yang belum subscribe, di subscribe channel Con Handidi 77. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, tumbuh, dan bisa menginspirasi serta bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, salam sohobi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.